Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, sebanyak 5 orang siswa SD dan SMP luar biasa khusus tunanetra di Kota Mataram antusias mengikuti proses ujian nasional tahap akhir dalam kondisi keterbatasan menggunakan lembar jawaban Braille. Diduga gara-gara salah pergaulan, seorang remaja diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena diduga melakukan aksi pencurian di wilayah hukum Kota Mataram. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan pemungutan suara ulang bertempat di 2 lokasi berbeda karena ditemukan dugaan pelanggaran kepada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April lalu. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebanyak 5 orang siswa SD dan SMP luar biasa khusus tunanetra di Kota Mataram antusias mengikuti proses ujian nasional tahap akhir dalam kondisi keterbatasan menggunakan lembar jawaban Braille. Berbeda dari sekolah normal, para siswa di sekolah berkebutuhan khusus tersebut harus mendapatkan panduan dari para pengawas agar para siswa bisa menjawab soal ujian dengan baik. 5 orang siswa tingkat sekolah dasar dan menengah pertama luar biasa khusus tunanetra mengikuti tahapan ujian akhir nasional dengan materi ujian matematika bertempat di SLB YPTN Selagalas Mataram Selasa siang. Berbeda dengan di sekolah normal, pelaksanaan ujian nasional bagi siswa berkebutuhan khusus tersebut digelar dengan materi soal ujian dan lembar jawaban menggunakan huruf Braille agar lebih mudah dibaca para siswa. Tak hanya itu, untuk memastikan para siswa bisa menjawab dengan baik, para pengawas memandu para siswa untuk membacakan soal secara verbal agar bisa dipahami dan dijawab dengan tepat oleh para siswa. Selanjutnya, seluruh jawaban para siswa nantinya akan disalin para petugas ke lembar jawaban biasa agar bisa dikoreksi menggunakan teknik pemeriksaan komputer oleh panitia ujian yang ditunjuk oleh para pihak terkait sebagai hasil akhir ujian para siswa. Kalau untuk jawaban, anak-anak menjawab pada lembar Braille yang telah disiapkan dan kami guru-guru memindahkan kepada lembar jawaban LJK sesuai dengan yang ada di komputer. Pihak sekolah sendiri menyatakan langkah ujian menggunakan huruf Braille saat ini menjadi teknik ujian yang paling tepat untuk diikuti para siswa karena keterbatasan yang mereka miliki karena belum ditemukannya teknis ujian bentuk lain bagi mereka. Jadi belum ada aplikasinya. Kalau misalnya pernah ada aplikasi JOS misalnya begitu, bisa mendengarkan pakai komputer itu, tetapi ada kalimat-kalimat tertentu yang tidak bisa terbaca. Meski digelar dalam penuh keterbatasan, namun seluruh proses ujian nasional untuk para siswa harus dilaksanakan sebagai syarat legal formal kelulusan bagi mereka untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Puluhan sekolah menengah pertama di Kabupaten Lombok Barat tidak bisa mengikuti ujian nasional berbasis komputer karena terkendala fasilitas berikut ketersediaan server jaringan untuk ujian. Karena tidak mengikuti UNBK, seluruh sekolah tersebut tetap melaksanakan ujian nasional kertas pensil dan digelar secara manual oleh pihak sekolah. Akibat terkendala minimnya sarana dan prasarana seperti peralatan komputer dan server internet yang tidak bisa disediakan pihak sekolah, hampir separuh sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Lombok Barat akhirnya tidak melaksanakan ujian dengan sistem UNBK namun dengan ujian nasional kertas pensil atau UNKP. Seperti di SMP 1 Narmada misalnya, selama 5 tahun terakhir sekolah ini tidak bisa menyelenggarakan UNBK dikarenakan banyaknya jumlah siswa yang tidak sebanding dengan sarana serta prasarana yang dimiliki pihak sekolah. Di sekolah ini tercatat sebanyak 404 siswa kelas 15 yang pada tahun ini mengikuti ujian nasional, namun pihak sekolah hingga saat ini belum bisa melaksanakan UNBK seperti sekolah lainnya karena belum terpenuhinya kebutuhan server internet serta perangkat komputer. Kepala sekolah sendiri menyatakan pihaknya sudah sejak lama telah mempersiapkan UNBK kepada para siswa, namun karena keterbatasan sarana dan prasarana, ujian pun tetap harus digelar secara manual dengan sistem UNKP. Dengan jumlah 404 itu, 3 sesi berarti kita pada tidak siapkan 140 komputer. Masih kurang 118 komputer yang akan kita siapkan. Meski memaklumi kondisi keterbatasan tersebut, namun pihak dinas sendiri berharap setiap sekolah harus memiliki kemauan kuat untuk mensukseskan program UNBK tersebut yang dianjurkan sebagai metode ujian akhir nasional para siswa.
Sebab UNBK ini membutuhkan kemauan yang tinggi dari seluruh elemen yang ada di sekolah. Ya. Karena mengawali UNBK itu cukup berat. Kalau kemauannya kurang, maka tantangan-tantangan itu sulit dihindari. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Tidak hanya di Kabupaten Lombok Barat, puluhan sekolah tingkat menengah pertama di Kabupaten Lombok Timur juga harus menempuh ujian nasional secara manual menggunakan kertas pensil karena belum tersedianya sarana pendukung UNBK di sekolah mereka. Meski tidak mengharuskan seluruh sekolah bisa menyelenggarakan UNBK, namun pihak dinas berharap pada tahun depan seluruh sekolah di Lotim bisa mengikuti mekanisme ujian nasional dengan menggunakan e-komputer. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Kabupaten Lombok Timur terdata sebanyak 92 sekolah tingkat pertama batal menggelar UNBK akibat keterbatasan anggaran dalam menyiapkan fasilitas ujian berbasis komputer dan sarana lainnya sehingga harus menempuh ujian nasional dengan teknis manual menggunakan UNKP. Keputusan sekolah untuk menggelar ujian nasional kertas pensil tersebut dimaklumi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur yang mengetahui kondisi sekolah yang rata-rata memang belum siap dalam prasarana pendukung. Meski tidak mengharuskan pihak sekolah harus menggelar ujian nasional dengan sistem UNBK, namun pihak Dikbud sempat berharap sekolah ke depan bisa berupaya maksimal secara swadaya untuk menyelenggarakan UN dengan sistem e-komputer sebagai langkah penyetaran kualitas ujian yang dianjurkan pemerintah. Pihak dinas sendiri menjamin tidak ada perbedaan dalam penyajian soal ujian untuk para peserta ujian sistem UNBK dan UNKP karena keduanya memang merupakan sistem ujian yang diperbolehkan oleh kementerian untuk mengukur hasil akhir siswa dalam menempuh jenjang sekolah mereka di tingkat SMP sederajat. Ya, karena peralatan yang masih minim, tentu kita berharap di masa yang akan datang kita bisa penuhi sehingga semua sekolah bisa melaksanakan UNBK di masa yang akan datang, walaupun misalnya nanti kita arahkan untuk bisa minjam. Selain akan terus mendorong pihak sekolah untuk lebih mempersiapkan prasarana ujian, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur juga berjanji akan mengusulkan anggaran penyediaan fasilitas komputer bagi sekolah yang belum menggunakan UNBK ke pemerintah daerah untuk dicarikan solusi lebih lanjut. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan pemungutan suara ulang bertempat di dua lokasi berbeda karena ditemukan dugaan pelanggaran kepada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April lalu. Pemilihan suara ulang juga dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi pihak Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk menghindari persoalan yang timbul di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah akan menggelar pemungutan suara ulang di dua TPS berbeda di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan rekomendasi pihak Panwaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran aturan pemilu yang terjadi di dua lokasi tersebut. Dua TPS tersebut adalah TPS 15 Desa Pengembur dan TPS 8 Ai Mual karena ditemukan suara-suara yang telah tercoblos dan juga ditemukan adanya pemilih yang menggunakan formulir C6 milik orang lain dan menggunakan hak suaranya di TPS tersebut. Pihak KPU Lombok Tengah sendiri rencananya akan melakukan pemungutan suara ulang secepatnya dalam periode masa tenggang waktu 10 hari pasca pencoblosan seperti yang telah ditetapkan pihak penyelenggara pemilu. Namun hingga saat ini proses pemungutan suara ulang masih belum bisa dilakukan karena masih menunggu distribusi logistik berupa surat suara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat diterima KPU Kabupaten. Hasil pleno kami tadi pagi memang kita akan melaksanakan PSU. Jadi akumulasi secara keseluruhan yang akan PSU di Lombok Tengah itu ada 2 TPS. Selain sebagai rekomendasi pihak pengawas pemilu, langkah menggelar pemungutan suara ulang sebagai bentuk komitmen bersama penyelenggara pemilu agar proses pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Sebanyak 5 orang siswa SD dan SMP luar biasa khusus tunanetra di Kota Mataram antusias mengikuti proses ujian nasional tahap akhir dalam kondisi keterbatasan menggunakan lembar jawaban Braille. Diduga gara-gara salah pergaulan, seorang remaja diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena diduga melakukan aksi pencurian di wilayah hukum Kota Mataram.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan pemungutan suara ulang bertempat di 2 lokasi berbeda karena ditemukan dugaan pelanggaran kepada pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 17 April lalu. Tak hanya di Kabupaten Lombok Tengah, sebanyak 3 TPS di Kabupaten Lombok Utara juga dipastikan akan menggelar pemungutan suara ulang karena terindikasi terjadinya pelanggaran pemilu. Mekanisme tersebut ditempuh berdasarkan rekomendasi dan keputusan bersama pihak penyelenggara dan pengawas pemilu di kabupaten setempat. Berdasarkan kesimpulan bersama pihak KPU dan Panwaslu, sebanyak 3 TPS di Kabupaten Lombok Utara yang berlokasi di Kecamatan Tanjung harus melaksanakan pemilu ulang karena terindikasi adanya dugaan pelanggaran. 3 TPS tersebut adalah TPS 01 berlokasi di Dusun Lading-Lading, TPS 20 berada di Dusun Cupek, Desa Sigar Pejalin, dan TPS 21 yang berlokasi di Dusun Sorong Jukung, Desa Tanjung. Ketiga TPS berbeda tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran, diantaranya karena jumlah surat suara pemilih yang tidak sinkron dengan jumlah DPT, adanya pemilih asal luar daerah yang mencoblos dan akibat kurangnya surat suara. Terkait ragam persoalan tersebut, pihak KPU setempat merekomendasikan menggelar pemilu ulang dengan bersurat ke KPU Pusat melalui DPK yang rencananya akan digelar dalam tenggang waktu 10 hari pasca pencoblosan. Kekeliruan kami semua itu, waktu itu juga Bawaslu sedang istirahat, jadi kan untuk menanyakan ke tepatnya siapa, itu masih kita bingung kemana kita tanyakan. Tentang waktu kan 10 hari dikasih setelah kami menerima surat dari KPPS. Kami yang tetapkan nanti kapan PSU. Adapun mekanisme pemungutan suara ulang tersebut akan digelar secara bersamaan setelah rapat pleno KPU sembari menunggu tibanya logistik surat suara dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Diduga gara-gara salah pergaulan, seorang remaja diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Mataram karena diduga melakukan aksi pencurian di wilayah hukum Kota Mataram. Selain mengamankan pelaku, petugas berhasil menyita 1 unit laptop yang diduga merupakan hasil curian yang belum sempat dijual pelaku. Remaja berinisial MD, 16 tahun warga Karangpule, Kecamatan Sekarbela, terpaksa diamankan tim Satreskrim Polres Mataram karena diduga kerap melakukan aksi pencurian yang meresahkan warga masyarakat. Pelaku MD ditangkap sesaat setelah aksi pelaku yang beraksi melakukan pencurian di sebuah rumah kos milik korban di Kelurahan Pagesangan Timur Mataram. Diketahui korban yang sadar barang miliknya dibawa kabur pelaku. Berdasarkan keterangan para saksi, tersangka masuk ke areal rumah kos dengan memanjat tembok, kemudian menyasar sejumlah kamar kos yang tidak ditutup penghuninya. Namun naas, aksinya diketahui korban yang langsung beramai-ramai bersama penghuni kos lainnya meringkus pelaku dan langsung menyerahkannya ke polisi. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita 1 unit laptop milik korban sebagai barang bukti. Menurut data petugas, pelaku yang diketahui putus sekolah tersebut telah 2 kali diamankan dalam kasus yang sama karena melakukan aksi pencurian, diduga untuk digunakan berpesta dan bergaya hidup mewah bersama rekan-rekannya. Ya, karena dia juga bergaullah dengan orang-orang yang baik gitu ya. Jadi karena pergaulan dia gunakan untuk kebutuhan sehari dia. Tidak ada hubungannya dengan orang tua. Atas perbuatannya, petugas tetap akan menjerat pelaku dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, namun tetap akan menggunakan hukum peradilan anak yang nantinya akan menjalani pembinaan di Panti Sosial Paramita Mataram. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Gubernur NTB Zulkifli Mansah melantik pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat terpilih Fauzan Khalid dan Sumiatun untuk masa jabatan 2019 hingga 2023 mendatang. Selain memiliki tugas untuk mempersatukan warga masyarakatnya, pasangan Bupati terpilih juga memiliki tanggung jawab untuk memulihkan kehidupan ekonomi warga berikut kawasan wisata pasca gempa beberapa waktu lalu. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Zulkifli Mansah melantik secara resmi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat terpilih Fauzan Khalid dan Sumiatun berlangsung di Mataram Selasa siang. Keduanya terpilih dalam pemilihan kepala daerah yang digelar pada tahun 2018 lalu dan berhasil mengungguli 2 kandidat lainnya yang turut bertarung memperebutkan kursi Lombok Barat 1 dan 2 yang diusung partai politik.
Acara pengambilan sumpah jabatan dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Barat, dilakukan Gubernur NTB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 13152-659 dan nomor 13252-660 tahun 2019 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode 2019-2023. Dalam sambutannya, Gubernur NTB menyampaikan kepada pasangan bupati terpilih agar tetap bekerja membangun daerah tanpa pamrih dengan melibatkan peran aktif seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali dengan tetap memelihara persaudaraan satu sama lain. Karena itu, Pak Bupati, Wakil Bupati, tantangan sesungguhnya kepemimpinan di zaman modern ini adalah bagaimana tetap memelihara persaudaraan dan perkawanan sejati bagi teman-teman dan sahabat lama kita. Dan mudah-mudahan kehadiran aparat itu mengingatkan. Sementara itu, Bupati Fauzan Khalid berjanji akan mengajak seluruh warga Kabupaten Lombok Barat untuk bersama membangun Kabupaten Lombok Barat secara kolektif untuk merealisasikan seluruh program-program kerakyatan yang menjadi unggulan mereka. Makanya amanah ini kami tujukan kepada badan kami sendiri dulu. Jadi setelah itu baru kita bergerak dengan semua program yang terkait dengan bagaimana kita mendorong, bagaimana kita bisa mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Selain memiliki tugas untuk mempersatukan warga masyarakatnya agar bangkit membangun daerah, pasangan bupati dan wakil bupati yang baru juga memiliki tanggung jawab untuk membangkitkan kembali ekonomi warga masyarakat dan iklim pariwisata di Kabupaten Lombok Barat agar bisa bangkit kembali pasca gempa bumi beberapa waktu lalu. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara mengajak warga untuk cinta lingkungan. Masyarakat Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur menyulap hilir sungai menjadi kawasan destinasi apung yang indah dengan menggunakan bambu dan kayu di atas aliran sungai. Selain sejuk dengan kawasan yang tertata apik, kawasan wisata apung ini juga dilengkapi dengan spot selfie dan perahu jukung untuk mengelilingi sungai. Inilah kawasan Sungai Apung yang terletak di Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur yang disulap warga menjadi destinasi menarik dan layak untuk dikunjungi. Berangkat dari gerakan cinta lingkungan memanfaatkan aliran hilir sungai yang tidak tertata, warga masyarakat desa setempat berinisiatif mengubah kawasan tersebut menjadi destinasi yang bersih dan tertata rapi. Meski berbekal kayu dan bambu bekas sebagai bahan baku utama, kreasi swadaya warga masyarakat tersebut kini berubah menjadi kawasan yang asri dan juga ramai dikunjungi warga untuk beristirahat ataupun melepas lelah. Selain difasilitasi dengan ragam tempat beristirahat atau sawung dengan bentangan jalur jembatan kayu di atas sungai, ragam spot selfie, serta wahana air berupa perahu jukung untuk mengelilingi sungai membuat kawasan ini mulai dilirik dan menjadi destinasi baru yang ramai dikunjungi. Selain memanfaatkan dana swadaya masyarakat, pihak desa sendiri menggelontorkan anggaran dana desa sekitar 400 juta lebih untuk menyulap kawasan tersebut menjadi destinasi wisata yang diharapkan mampu mendulang pendapatan desa ke depan. Kenapa kita sampai berpikir bikin wisata ini? Karena kita lihat potensi alam yang ada di sini selama ini membaca begitu aja. Sehingga pas musyawarah kemarin yang mengusulkan ke Pas Musaniki untuk membuka lahan ini untuk menjadi wisata. Dibukanya kawasan tersebut juga disambut baik warga masyarakat dan para pengunjung yang berharap kawasan tersebut ke depan bisa dilestarikan agar tetap tertata dengan baik. Menurut saya indah ya, karena bahan pembuatannya itu kan kreatif, pakai kayu semua. Walaupun pakai bahan yang sederhana tapi bisa kelihatan indah. Selain menginisiasi gerakan cinta lingkungan dengan mengajak warga tidak membuang sampah di sungai, dibukanya kawasan tersebut juga diharapkan akan mampu menopang ekonomi masyarakat setempat di masa yang akan datang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.